Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ayo belajar kimia dengan Bu Dona. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konfigurasi subkulit. Pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai konfigurasi kulit dan bilangan kuantum. Dari materi kita sebelumnya kita tahu bahwa dalam kulit itu terdapat subkulit. Dalam subkulit terdapatlah orbital, dan di dalam orbital itulah terdapat elektron, di mana satu orbital maksimum diisi oleh 2 elektron. Dan kemudian kita juga tahu bahwa subkulit S maksimum elektronnya adalah 2. P 6 elektron maksimumnya, D maksimum 10 elektron, dan subkulit F hanya bisa diisi maksimum 14 elektron. Dan ini yang harus kalian ingat untuk kalian bisa menuliskan konfigurasi subkulit. Jadi ingat ini ya, S2 P6 D10 F14 elektron. Itu maksimum tiap subkulitnya. Kemudian bagaimana pengisian elektron berdasarkan subkulit ini? Menurut aturan Aufbau, elektron akan menempati subkulit dengan tingkat energi yang lebih rendah terlebih dahulu, baru ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, bagaimana urutan tingkat energinya? Maka dibantu dengan diagram tingkat energi. Ibu jelaskan dulu. Oke. Pada kulit pertama kita akan menuliskan subkulit di tiap kulit ya. Pada kulit pertama hanya ada subkulit S, maka ditulis 1S. Kulit kedua ada subkulit S dan P, 2S, 2P. Pada kulit ketiga muncul kulit D, jadi 3S, 3P, 3D. Kulit keempat lengkap 4S, 4B, 4D, 4F, 5S, 5P, 5D, 5F, sampai kulit ketujuh 7S dan 7P. Nah, bagaimana urutan tingkat energinya? Maka mengikuti panah sebagai berikut. Panah pertama yaitu adalah kulit 1S. Maaf, subkulit 1S. Nah, ini dia. Kemudian panah kedua, ini dia. Panah ketiga ini sudah ibu buatkan panahnya 4, panah ke 1, 2, 3, panah keempat, panah ke-5, panah ke-6, panah ke-7 dan seterusnya. Nah, bagaimana urutan tingkat energi atau urutan subkulitnya untuk pengisian elektron? Kita mulai dari panah pertama yaitu adalah untuk 1S. Kita tulis 1S. Dilanjutkan panah kedua. Panah kedua adalah hanya ada 2S. Kita tulis 1S. Jadi setelah 1S 2S. Setelah panah kedua, panah ketiga. Panah ketiga ada 2P, 3S. 2P, 3S. Kemudian panah selanjutnya setelah 2P, 3S, ini dia 3P, 4S. 3P, 4S. Kemudian setelah 3P, 4S ke panah berikutnya. Jadi kita mengikuti urutan panah ini. Panah pertama siapa yang ada di sana 1S, panah kedua, panah ketiga, panah keempat sampai panah selanjutnya. Ya, tadi sampai 4S ya, ini dia. Panah kelima 1 2 3 4, panah kelima ini ada 3D, ada 4P, ada 5S. Maka kita tuliskan urutannya. Jadi setelah 4S 3D, kemudian 4P, 5S. 3D, 4P, dan 5S. Setelah itu panah berikutnya lagi. 4D, kemudian 5P, 6S, dan seterusnya sampai nanti di panah terakhir. Nah, jadi pengisian elektron pada subkulit ya berdasarkan urutan ini. Dengan bantuan diagram ini, kalau ibu yang menghafalnya dari sini, nggak ibu hafal, ibu hanya membuat ini diagram tingkat energi, kemudian ibu lihat tiap panahnya. Pertama isi 1S, kedua 2S, ketiga 2P dan 3S, dan seterusnya. Nah, kita ke contoh soal.
Jadi ini dia, ingat urutan subkulitnya ini kita dapat dari sini tadi ya. Jadi berdasarkan panahnya kita tulis urutannya. Panah pertama siapa, panah kedua siapa, dan seterusnya. Soal pertama C dengan nomor atom 6. Ingat, nomor atom sama dengan jumlah elektron. Jadi ada 6 elektron yang akan kita sebar di tiap subkulit. Jangan lupa ini S maksimum elektronnya. S2P6D10F14 harus sudah kalian hafal. Oke, yang pertama C6. Pertama 1S dulu yang mau kita isi. Jadi dari subkulit 1S. 1S, ingat maksimum S hanya 2. Kita tulis 2 di atas. Jadi elektron itu ditulis angka di atasnya, di atas sebelah subkulitnya. 1S2 artinya 1 ini kulit, S ini subkulit, 2-nya adalah elektron yang mengisi subkulitnya. Setelah 1S siapa urutannya? 2S. Nah, kita ke 2S. Ingat, S maksimum hanya 2. Tidak bisa kita isi 4, 3, atau yang lainnya. 2S2. Sambil kita hitung, sudah berapa jumlah elektronnya yang kita isi? 2 tambah 2, 4. Sudah 4. Yang mau kita isi 6. Berarti kita ke subkulit berikutnya. Ada siapa di sini? 2P. Karena sisanya adalah 2, maka kita tulis 2P2. Jangan kita isi maksimum 2P6 karena kan ya sisanya hanya 2. Jadi sambil dihitung jumlah elektron yang mau kita isi. Kemudian urutannya harus seperti ini. Ya. Soal kedua, atom O dengan nomor atom 8. Kembali urutan pertama adalah subkulit 1S dulu. 1S2 maksimum elektronnya. Setelah 1S 2S. Kemudian 2S kita tulis juga 2. Karena maksimumnya hanya 2. 2 tambah 2, 4. Sudah 4. Yang mau kita isi adalah 8. Berarti kita isi ke subkulit berikutnya. Setelah 2S siapa di sini? 2P. Apakah kita isi maksimum? 6. Sambil kita hitung. 2 tambah 2, 4. Berarti sisanya adalah 4 lagi. Karena kan 8 jumlahnya, jumlah elektronnya. Berarti 2P hanya bisa diisi 4 elektron. Jadi angka ini, tulisan ini, angka 2-nya menyatakan kulit, P-nya menyatakan subkulit, 4-nya menyatakan jumlah elektronnya. Oke, Mg lagi, Mg 12. Kembali, urutan pertama 1S2. Setelah 1S, 2S2. Kemudian 2P berapa ini yang mau kita isi? Bisa nggak kita isi maksimum? 2 tambah 2, 4. Ya kan, yang mau kita isi 12. Berarti P bisa kita isi maksimum dulu. Nah, jadi kalau bisa kita isi maksimum, kita isi maksimum. Karena sisanya masih ada 8, ya P-nya bisa kita isi maksimum 6. Jangan diisi 8 semua, karena P hanya maksimumnya 6. Baru sisanya di subkulit berikutnya. 2 tambah 2, 4, 4 tambah 6, 10. Berarti sisa 2 lagi di subkulit berikutnya. Setelah 2P siapa? 3S. 3S karena sisanya ada berapa? Ini 2 pas. Jadi 3S2 ya. 20 Ca. Kembali kita isi 1S2, 2S2. 2 tambah 2, 4. Kemudian setelah 2S, 2P. 2P ini kita isi maksimum. 2P6. Sudah berapa ini? 2 tambah 2, 4. 4 tambah 6, 10. Ya, jadi kalau bisa kita isi maksimum semua. Setelah 2P siapa? 3S. 3S2. Sudah berapa ini? 2 tambah 2, 4. 4 tambah 6, 10. 10 tambah 2, 12. Setelah 3S siapa? 3P. 3P6. Sudah berapa ini? 10, 18. Berarti 2 lagi. 2 lagi di subkulit berikutnya. Setelah 3P siapa ini? 4S. 4S2. Coba kita hitung. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 6, 10. 10 tambah 2, 12. 18, 20. Pas 20 ya. Kemudian 26. Ini 26 ya. 26 Fe. Oke, kita isi 1S2, 2S2, 2P6. Ini pasti maksimum semua. Karena jumlah elektronnya banyak ya, 20, 26. Setelah 2P urutannya adalah 3S2. Kita ikut ini aja. Setelah 3S berapa? 3P6, 4S2. Nah, hitung sudah berapa ini? 2 tambah 2, 4. 4 tambah 6, 10. 12,
18, 20. Baru 20. Nah, kita lihat setelah 4S berapa? Setelah 4S, 5S ternyata. Berarti kita isi 5S 2. Sudah berapa ini? 10, 20, 22. 4 lagi. Berarti di subkulit berikutnya setelah 5S, subkulit 4D. Baru ini adalah 4D. Sisanya berapa 4D tadi? Ini 10, 20, 22. Berarti 4D4. Nah, inilah konfigurasi dari 26 FE. Jadi dalam pengisian konfigurasi subkulit, ingat urutan subkulitnya. Jadi yang pertama 1S dulu, 2S, 2P, dan seterusnya sesuai arah panah dalam diagram tingkat energi. Kemudian ingat maksimum elektron tiap subkulitnya. Oke, kita ke yang kedua yang perlu diperhatikan dalam konfigurasi subkulit ini, yaitu aturan Han. Apa isi dari aturan Han ini? Yaitu bahwa dalam keadaan stabil, elektron akan menempati subkulit secara sendiri-sendiri dulu dengan nilai spin yang sama. Setelah itu, sampai orbitalnya terisi setengah penuh, kemudian barulah elektron tersebut berpasangan dengan spin yang berbeda. Apa maksudnya? Oke, kita langsung lihat contohnya. Helium 2, kita akan buat konfigurasinya. Helium 2, ingat subkulit pertama urutannya adalah 1S. Berarti tulis di sini konfigurasinya 1S2. Karena hanya 2, maka konfigurasinya hanya 1S2. Kemudian bagaimana diagram orbitalnya? Ingat subkulit S ada berapa orbital? Ya, 1 orbital. Berarti gambar diagram orbitalnya, kita gambar orbitalnya, ini dia. Kemudian elektronnya bagaimana? Ini dia. S-nya ada 2, berarti 1 panah ke atas dulu, baru elektron yang kedua panah ke bawah. Nah, ini yang disebut dengan diagram orbital. Contoh kedua, ada 7N. Kita buat urutannya, yang pertama 1S2, maksimum 2, ingat. Kemudian 2S2, setelah 1S 2S2, kemudian setelah itu ini sudah berapa elektron? 4, berarti 3 lagi di subkulit berikutnya, yaitu urutan selanjutnya 2P. Nah, sisanya adalah ini sudah 4, berarti 3 lagi, 2P 3, 2 tambah 2 4, 4 tambah 3 7. Nah, bagaimana diagram orbitalnya? Kita gambarkan. Jadi ingat pada bilangan kuantum, S ada 1 orbital, P 3 orbital, D 5 orbital, F 7 orbital. Jadi S, kemudian ini S juga, kemudian ini P. P ada 3, kita gambarkan. Ini dia. Nah, 7N ya. 1S2, berarti kita tempatkan ada 2 elektron. 1, 2. 2S2, 1, 2. Nah, untuk P, ini yang maksudnya aturan Han. Jadi, salah kalau kita mengisinya seperti ini. Ini berarti salah. Ya. Jadi, yang benar adalah isi satu-satu dulu di tiap orbital, baru berpasangan sesuai jumlah elektronnya. Jadi kita isi satu-satu dulu di tiap orbital. 1, 2, 3. Nah, begini pengisian yang benarnya. Jadi isi satu-satu dulu di tiap orbital, baru berpasangan. Yang ketiga contohnya 10 neon. Kita coba ya 10 neon. Kita buat konfigurasinya dulu. Urutannya ini dia. 1S2, 2S2. Jadi jangan lupa urutannya. 2S2, kemudian 2P. Nah, P-nya berapa? Ini sudah berapa elektronnya? 2 tambah 2, 4. 2P, berarti sisanya ini 10 ya, 6 lagi diisi di subkulit P. 2P6. Nah, sekarang kita gambarkan orbitalnya. Seperti tadi. Ini S, 1S, S subkulit S, kemudian P-nya. Nah, ini dia. Kita isi 1S2, 2 elektron, 1, 2. 2S2, ada 2 juga, 1, 2.
2P6. Nah, pengisiannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, begitu cara pengisiannya. Satu-satu dulu baru berpasangan. 8O, kita coba 8O ya. 1S2, 2S2. Sudah berapa ini? 2 tambah 2, 4. Berarti 4 lagi. Berarti di subkulit berikutnya. Setelah 2S, 2P. Karena sisanya hanya 4, maka kita isi di P hanya 4 saja. 4. Nah, ini kita gambarkan orbitalnya. S1 orbital, S1 orbital, P ada 3 orbital. Nah, ini dia. Jadi, kita isi orbitalnya 2 elektron, S-nya 2 elektron, 1, 2, 2S2, ada 2 juga. Nah, 2P4. Bagaimana cara pengisiannya? Apakah seperti ini? Langsung seperti ini? Ya, ini salah. Ini salah. Seharusnya bagaimana tadi? Satu-satu baru berpasangan. Nah, jadi isinya 1, 2, 3 baru berpasangan 4. Nah, inilah dia diagram orbitalnya. Jadi yang perlu kalian ingat adalah S1 orbital, P memiliki 3 orbital, D 5 orbital, dan F 7 orbital. Bagian ketiga yang perlu kita perhatikan dalam konfigurasi subkulit ini adalah mengenai larangan Pauli. Apa itu isinya? Bahwa di dalam satu atom tidak boleh terdapat 2 elektron dengan 4 bilangan kuantum yang sama. Ini nanti akan kita bahas pada bagian menentukan bilangan kuantum ya. Jadi dapat kita simpulkan dalam menuliskan konfigurasi subkulit ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu mengenai aturan Aufbau, yang kedua aturan Hahn, dan yang ketiga mengenai larangan Pauli. Demikianlah materi kita tentang konfigurasi subkulit. Semoga bisa kalian pahami. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.